Teman-teman sekalian, salam jumpa di Kasih Insani Channel. Saya Patra Vensauris VD dari Sukarelawan Kelompok Kasih Insani atau KKI, peduli orang dengan gangguan jiwa di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya tinggal di Inde. Seturut judul video ini, Ansel kembali dipasung, sangat mengerikan. Kita berbicara soal Ansel. Kenapa dia dipasung? Itu akan kita buat video bagian kedua besok atau lusa. Pada bagian ini, dalam video kali ini, kita mau informasikan tentang keadaan Ansel yang sangat mengerikan, yang sangat sadis itu. Dan yang kedua adalah kita mau informasikan tentang upaya-upaya apa yang dilakukan oleh sukarelawan kelompok Kasih Insanis atau sukarelawan KKI dalam beberapa hari terakhir ini. Upaya sosial, juga upaya advokasi terkait politik kesehatan atau layanan politik kesehatan terhadap saudara kita ini. Ansel dipasung pada malam tanggal 21 Januari 2021. Para sukarelawan bersama pihak puskesmas baru berkunjung pada tanggal 26 siang, 26 Januari. Jadi kurang lebih sudah 5 hari dia dalam pasungan. Kenapa baru berkunjung? Itu terkait dengan yang saya bilang tadi, kenapa dia dipasung, maka itu akan kita bicarakan dalam video bagian kedua. Ketika pihak puskesmas dan para sukarelawan berkunjung di tempat pasungan Ansel, yakni di rumahnya di kampung halamannya di Kampung Kurumboro, Desa Tibutewa, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mereka mendapati Ansel dalam keadaan telanjang sedang dipasung. Saya sendiri tidak ikut saat itu. Sebenarnya pada hari itu juga kita akan menyusul bersama Camat Ende Timur dan Asisten 1 Setda Ende, tetapi sudah sampai sekitar sore. Asisten 1 belum memberikan kepastian untuk sama-sama ke sana untuk start ke Kurumboro. Kita lihat kondisi Ansel saat 26 Januari. Dan kalau kondisinya seperti ini pada 26 Januari, sekarang 30 Januari, kondisinya bisa lebih parah dari kondisi sekarang. Dia dalam keadaan telanjang saat itu. Dua tangannya diikat ke belakang memakai tali nilon. Dan tali nilon pasti panas dan itu bisa menyebabkan tangannya bengkak, apalagi dia bergerak, dan bisa juga menyebabkan luka. Kalau tali nilon tidak diperlonggar atau dilepas, maka akan ada luka yang serius pada tangannya. Kita lihat pada kakinya. Pasung satu kaki, tetapi di bagian bawah, di bagian depan dari kayu pasungan itu ada paku yang menjulur keluar. Yang dipakukan pada kayu pasungan tidak semuanya masuk kepada kayu pasungan. Dan ini mempersempit ruang gerak kaki Ansel. Yang kalau dia gerakan kaki, maka kaki pasti luka. Dan itu yang menyebabkan Ansel pada posisi dari awal sampai dari 21 sampai 26 Januari, bahkan sampai sekarang, kakinya tidak bergerak dalam kondisi seperti ini. Kita juga lihat kotoran di lantai. Itu adalah WC kecil dan WC besar yang dibuang Ansel pada tempat itu. Dan menurut dokter saat itu kemungkinan dia sakit perut. Kemungkinan dia mengalami diare. Sejak dipasung pada malam 21 Januari hingga dijumpai atau dikunjungi oleh sukarelawan dan pihak puskesmas, saudara kita ini tidak makan dan tidak minum. Itu berarti makin lemah keadaannya, makin kurang energinya, makin berkurang soal cairan dalam tubuhnya. Melihat kondisi ini, secara spontan kita bisa menilai ini apa?
Sebagaimana saya, teman-teman sukarelawan dan juga teman-teman puskesmas, juga Camat Ende Timur dan asisten 1 Seta Inde, juga teman-teman sekalian, ini adalah sebuah penyiksaan, bukan pasungan biasa. Ini adalah pasungan yang luar biasa, kejahatan kemanusiaan. Ya, pasung adalah sebuah kejahatan kemanusiaan, tapi bisa ditoleransi karena keadaan sekian, misalnya. Tetapi dengan keadaan sekian, lalu kita melakukan pemasungan seperti ini, kaki, 2 tangan diikat ke belakang, tidak makan dan tidak minum. Ini adalah kejahatan yang luar biasa. Ini penyiksaan yang luar biasa yang menghendaki saudara kita ini segera meninggal dalam kayu pasungan. Yang menghendaki saudara kita ini mati dalam kayu pasungan. Yang menghendaki saudara kita ini tidak ada lagi di dunia ini. Ini sebuah kejahatan. Kondisi penyiksaan ini didukung oleh beberapa hal. Yang pertama, ketika sukarelawan dan pihak puskesmas berkunjung ke sana, mereka tidak menemukan pada warga wajah-wajah ramah, wajah-wajah yang menerima kedatangan mereka. Yang kedua, mereka juga mendengar omelan dari warga yang tidak menghendaki kedatangan para sukarelawan atau kedatangan pihak puskesmas. Hal yang ketiga, keadaan yang mendukung adanya penyiksaan itu adalah pihak puskesmas, sukarelawan ingin memberikan layanan kepada saudara kita ini. Misalnya membersihkan tempat pasungan dengan kondisi kotoran seperti itu, tetapi warga tidak memberikan air, bayangkan. Bahkan menurut cerita sukarelawan, ada warga yang berkomentar bahwa jangan siram kotoran itu, jangan bersihkan lantai itu, nanti airnya akan mengalir di depan rumah saya. Bayangkan itu. Begitu sadisnya sikap dan pandangan warga terhadap saudara kita ini. Satu sukarelawan nama saudara Sudrasman, dia mengatakan kepada saya, kepada Camat Ende Timur dan kepada asisten 1 bahwa selama hidupnya hampir 50 tahun hingga sekarang ini, dia belum menemukan warga Ende yang demikian, yang tidak ramah, yang tidak menerima sukarelawan yang mau membantu warga mereka. Itu berarti kesimpulannya adalah ini penyiksaan dan warga menghendaki saudara kita ini mengembuskan napas terakhir dalam kayu pasungan. Ini kejahatan. Pada tanggal 26 Januari itu saya tidak ikut berkunjung. Dalam rencana pada hari itu juga kita akan menyusul sukarelawan lain dan pihak puskesmas. Saya akan menyusul bersama Camat Ende Timur dan asisten 1 Seta Inde, tetapi sudah hampir sore, belum juga ada kepastian dari asisten 1, maka kita tidak jadi ke Kurumboro, tidak jadi berkunjung. Saya kira pada sore hari atau jelang malam Camat Ende Timur sempat berkunjung ke sana, tapi saya jadinya tidak. Karena apa? Para sukarelawan dan pihak puskesmas yang duluan ke sana mengontak saya bahwa Pater lebih baik jangan datang. Kenapa? Tidak ada celah, tidak ada kesempatan yang memungkinkan kita sukarelawan dan pihak puskesmas untuk memberikan layanan kepada saudara Ansel. Maka saya pun tidak jadi ke sana. Itu informasi tentang keadaan Ansel. Teman-teman sekalian, itu hal pertama. Hal yang kedua adalah apa yang dilakukan oleh sukarelawan menanggapi kondisi saudara kita ini, atau menanggapi keadaan Ansel dalam pasungan sejak 21 malam 21 Januari hingga sekarang. Yang paling signifikan tentu kunjungan itu. Yang kedua adalah pada 26 Januari malam kita ke rumah asisten 1 Setda Ende, kita berdiskusi, saya, saudara Sudrasman, juga Camat Ende Timur.
ada beberapa hal yang kita diskusikan sebagai solusi terhadap keadaan ini. Kita sama-sama punya pendapat lah, punya penilaian bahwa ini adalah kejahatan, ini adalah penyiksaan. Maka solusi pertama adalah segera lakukan evakuasi terhadap Ansel. Kita lihat teman-teman soal solusi ini. Itu diskusi tanggal 26, sekarang tanggal 30. Solusinya mesti eksekusinya sudah dilakukan tanggal 27 atau 28 ya atau 29, dan ini sudah tanggal 30, sudah 4 hari lalu ya, tapi belum eksekusi juga. Dalam pembicaraan saat itu kita langsung eksekusi paksa. Warga terima atau warga tolak, negara punya kekuatan yang sangat ampuh dan sangat lebih over kekuatan untuk lakukan evakuasi paksa itu. Kenapa evakuasi paksa? Ya, misalnya warga tidak mau Ansel dilepaskan dari pasungan, tetapi karena kondisi penyiksaan itu, maka dia harus dievakuasi. Negara tidak boleh diam di hadapan kenyataan bahwa masyarakat menyiksa seseorang dengan alasan apapun. Yang kedua, kondisi korban penyiksaan. Negara tidak boleh biarkan. Oke, ada diskusi terkait apa yang disampaikan oleh warga kepada pemerintah sebagai penanggung jawab utama atas kasus seperti ini. Diskusi itu bisa dilakukan sehari atau 2 hari setelah evakuasi paksa. Ya, beberapa hari sebelumnya, sebelum tanggal 26, Pemda ini memberikan kepada sukarelawan satu gedung ya, sebagai tempat untuk menampung Ansel. Ya, di situ kita katakan saat itu, jika Pemda belum memiliki anggaran untuk ekonomi, untuk ya belum menyediakan tenaga untuk layanan sosial terhadap saudara kita ini, para sukarelawan bersedia untuk memberikan layanan. Dan tentu untuk medis, kita akan berkoordinasi dengan pihak puskesmas setempat tempat gedung itu berada. Itu solusi pertama, teman-teman. Solusi kedua adalah pasung yang aman. Pasung yang aman itu maksudnya adalah tidak langsung tampak bahwa kondisi pasung itu sebuah penyiksaan atau kejahatan. Tapi tampak pada foto-foto tadi itu adalah penyiksaan, itu adalah kejahatan, itu pasung yang luar biasa. Pasung yang aman itu pasien tetap diberikan kesempatan untuk mendapat kunjungan dari siapapun, bukan hanya sukarelawan yang peduli terhadap penderita gangguan jiwa. Pasung yang aman itu pasien tetap diberi kesempatan untuk layanan medis. Pasien diberi kesempatan untuk diberi makan, diberi minum, dan harus diberi makan oleh orang-orang di sekitar atau oleh siapapun. Dan kita minta siapa yang bertanggung jawab untuk berikan dia makan dan minum. Dia tidak ada keluarga di kampung itu, keluarga kandungnya. Tapi di kampung itu ya, itu dia punya keluarga semua. Untuk orang-orang yang memasung adalah keluarganya sendiri. Mereka masih ada hubungan darah satu sama lain. Ya, kalau kesempatan untuk berikan dia layanan medis, kesempatan untuk berikan dia layanan sosial, kunjungan oleh siapapun, kalau tidak ada orang yang beri dia makan atau minum, kalau kesempatan untuk merawat atau membersihkan tempat pasungannya tidak ada, maka pasung aman tidak akan terjadi. Maka evakuasi paksa harus dilakukan. Itu yang belum dilakukan sampai saat ini sejak diskusi 26 Januari itu. 26 malam. Saya, Saudara Sudrasman, sukarelawan KKI juga dengan Camat Endi Timur dan asisten 1.
Teman-teman sekalian, saya tambahkan satu hal. Kalau langsung tampak bahwa kondisi ini adalah penyiksaan, maka saya kira polisi sudah tahu tentang kondisi ini. Polisi harus segera bertindak. Karena ini bukan pasungan biasa yang kita temukan di mana-mana. Tapi ini adalah penyiksaan. Apa yang bisa dilakukan oleh polisi? Ya polisi harus katakan kepada warga bahwa ini kejahatan. Bisa diproses hukum. Tanpa ada orang yang melaporkan kondisi ini, yang penting polisi sudah tahu, polisi bisa lakukan proses hukum. Polisi bisa lakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga di sana. Apakah polisi akan lakukan hal ini? Ataukah menunggu bersama pemerintah untuk lakukan negosiasi, untuk lakukan diskusi dengan warga di sana? Dan saya dengar kemarin ya, tanggal 29 Januari, pemerintah berdiskusi jam 3 sore dengan warga di sana. Dan sampai sekarang saya belum mendapat informasi apakah diskusi itu betul dijalankan kemarin dan apa hasil-hasilnya, itu saya tidak tahu. Tapi yang pasti bahwa sejak 21 Januari hingga hari ini tanggal 30 Januari, Ansel berada dalam kayu pasungan dengan kondisi penyiksaan, dengan kondisi dia menerima perilaku kejahatan oleh orang-orang terdekatnya, oleh sesama warga kampung. Teman-teman sekalian, demikian video untuk bagian pertama. Video bagian kedua akan saya jelaskan kenapa Ansel dipasung lagi. Terima kasih teman-teman, salam jumpa di video berikutnya. Salam sehat jiwa dan tentu salam belum kalah untuk kita sekalian, terutama untuk para sukarelawan dan untuk penderita gangguan jiwa dan untuk keluarganya.